Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala keindahan yang kita lihat, segala kenyamanan yang kita rasakan, itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla yang seharusnya kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada. Tapi mungkin sebagian juga berkata, Ustaz, saat ini kondisi kita sulit. Pemerintah kita pun sedang memikirkan bagaimana kelanjutan PPKM. Bagaimana kondisi pandemi yang belum berakhir. Yang terdampak tidak sedikit. Apakah kita juga harus memuji Allah? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sulit pun beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena sejatinya di balik musibah ada hikmah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Dan Allah Jalla Jalaluh adalah Arhamur Rahimin. Bayangkan ketika Nabi Ayub alaihi salam dalam kondisi sulit setelah bertahun-tahun, bahkan disebutkan dalam beberapa kitab 18 tahun, beliau hidup dengan penyakit yang dideritanya, ditambah kondisi ekonomi yang sangat sulit baginya, sehingga istri Nabi pun bekerja, bikin roti dia di tempat orang bikin roti. Setelah 18 tahun, Nabi Ayub berdoa. Apa kata Nabi Ayub? Yang tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetap bagi dia Allah adalah Arhamur Rahimin. Wa Ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-dhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika menyeru Tuhannya, apa yang dikatakan Nabi Ayub? Dia menceritakan kondisi dirinya. Anni masani ad-dhur, ya Allah, aku ditimpa satu hal yang menyulitkan bagi aku. Aku ditimpa penyakit yang menaun, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Dari orang tua, dari anak, dari kekasih. Yang paling pengasih adalah Allah Azza wa Jalla. Padahal 18 tahun ditimpa penyakit. Tidak pernah berburuk sangka sama Allah. Tetap memuji dan menyanjung Allah. Nabi Yunus alaihissalam, seorang nabi. Artinya orang pilihan di kaumnya. Yang paling baik adalah Nabi Yunus pada waktu itu yang berdakwah di kaumnya. Kemudian beliau ditelan ikan paus. Beliau tidak pernah mengatakan kepada Allah, aku ni udah berjuang, aku ni udah berdakwah, aku mengajak umat agar mereka beribadah kepadamu. Sekarang kau berikan aku ditelan ikan paus. La. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya. Tetap bertauhid. Menggantungkan semuanya kepada Allah. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau dari segala kekurangan. Dari segala aib. Aku, ya Allah, sesungguhnya termasuk orang-orang yang zalim. Maka hendaklah kita memulai hidup kita. Apapun keputusannya. PPKM dilanjutkan, tidak dilanjutkan.
pandemi selesai atau tidak selesai, tetap Allah Arhamur Rahimin dan kita minat zalimin, termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita segala keindahan. Bagaimana dalam kondisi sulit, bagaimana dalam kondisi lapang. Beliau telah meninggalkan kita seakan-akan kita berada seperti di kertas yang putih yang terang benderang urusan agama ini. Dan semoga kita istiqomah di atas agamanya. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan tentunya untuk setiap orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, berjumpa kita kembali. Kita akan membahas bab nafaqatur rajul ala ahli. Babun nafaqatur rajul ala ahli. Yang kita sudah baca satu hadis. Bab tentang nafkah yang diberikan oleh seorang suami, seorang laki-laki kepada istrinya, kepada keluarganya. Bicara memberi nafkah ini di kondisi pandemi, ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, bahkan mungkin sampai ratusan ribu atau jutaan orang-orang yang di PHK, orang-orang yang usahanya tidak jalan. Nah, ada banyak orang. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka bekerja. Mereka memberikan nafkah kepada keluarga. Bab ini, bab bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga, banyak diremehkan oleh sebagian orang. Dianggap rutinitas belaka. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian siapa sih? Adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Jadi standar orang baik itu, lihat bagaimana dia bersikap kepada keluarganya. Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan anak-anaknya, bagaimana dia ke samping sama istrinya. Kalau mau tahu orang baik di sana, bukan ketika di atas mimbar, bukan tatkala berbicara di depan kamera. Banyak topeng yang dipakai manusia. Dia ingin sanjungan, dia ingin citranya terlihat naik semakin tinggi. Tapi orang yang terbaik, lihat bagaimana dia sama keluarganya. Di hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ketika beliau membicarakan hal ini, bahwa standar baiknya iman seseorang itu terlihat dari perilaku dia. Iman itu sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang diucapkan dengan lisan, yang dibuktikan dengan raga. Yang di dalam hati kita nggak tahu antara dia sama Allah. Yang di lisan kita bisa dengar. Tapi untuk mengetahui bagaimana kekuatan iman di dalam hati, maka lihatlah perilaku orang tersebut. Apakah dia berdusta? Apakah dia kikir? Apakah dia bakhil? Dia suka menyakitin orang lain? Dari sana kita dapat mengukur keimanan orang ini. Dan Nabi SAW mengatakan yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li nisaihim. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bini-bininya, sama istri-istri. Ahibati fillah, subhanallah ya, memberikan nafkah kepada keluarga ini termasuk bab
fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana kita tatkala keluar dari rumah atau sekarang yang kerja dari rumah, dia niatkan tiap hari dengan niat yang mulia. Diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang laki-laki yang melewati Nabi SAW. Para sahabat Nabi sedang bersama Nabi radhiyallahu taala anhum. Mereka melihat orang yang lewat ini gagah, kerjanya semangat, giat. Maka para sahabat berkomentar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadha fi sabilillah. Andai kata orang kayak gini di jalan Allah ya, tentunya akan jadi pahala yang besar buat dia daripada sekedar kerja cari duit buat ngasih nafkah sama keluarga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andai kata nih orang keluar dari rumahnya, dia berusaha, dia berupaya, bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Maka dia terhitung di jalan Allah. Di jalan Allah. Kalau bicara jihad fi sabilillah, orang juga di jalan Allah. Fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja, berupaya untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah. Dia juga di jalan Allah loh. Jangan diremehkan tuh orang yang bekerja. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja, dia sekedar untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Memenuhi kebutuhan dirinya. Daripada dia ngerepotin orang, dia nggak kepingin jadi benalu di masyarakat, dia nggak ingin jadi pengangguran, dia nggak ingin ngamen, minta-minta sama orang. Lah, dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar dia terhormat. Agar dia tidak sampai melakukan yang haram apalagi. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia pun terhitung fi sabilillah. Di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Yang terakhir Nabi mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan. Tapi kalau dia keluar, bekerja, bersungguh-sungguh, mencari rizki. Tujuannya apa? Riya'an wa mufakharatan. Dalam rangka untuk pamer. Agar dilihat orang. Dalam rangka untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabili syaitan. Yang kayak gini nih, di jalannya syaitan dia. Maka jangan sampai keringat kita yang keluar, waktu yang kita luangkan, ternyata fi sabili syaitan. Jadi kadang-kadang tuh orang sama kerjanya di kantor, sama keluar rumah jam 7, ngantor jam 8, pulang bareng, bahkan naik busway atau naik kereta bareng dia. Yang satu fi sabilillah, yang satu fi sabili syaitan. Apa yang membedakan? Niatnya. Ahibati fillah. Salah seorang ulama mengatakan, man ahabba an yalhaq bi darajatil abrar wa yatashabbah bil akhyar. Barang siapa yang ingin kedudukannya sebanding dengan al-abrar, orang-orang yang baik, yang kata Allah, innal abrara lafi na'im, mereka berada di surga, dan ingin meniru al-akhyar, orang-orang yang soleh, falyanwi fi kulli yawmin tatluhu fi syams. Hendaklah setiap hari dia berniat, tatkala matahari terbit, dia niatnya memberikan manfaat untuk manusia, memberikan manfaat untuk makhluk Allah Azza wa Jalla. Niatkan. Jangan ada niat jahat. Pagi niat untuk memberikan manfaat. Apa saja manfaat yang mungkin dia berikan lewat jalan dia. Wal yuti'illah, hendaklah dia taat sama Allah dalam urusan halal haram. Yang halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan.
wal yatawarra' 'ani syubuhat mastata'. Ketika dia bekerja, hendaklah menghindari yang syubhat-syubhat semampu dia. Kenapa? Fa inna talabal halal wan nafaqati 'alal iyal babun 'azim. Sesungguhnya mencari rizki yang halal, memberikan nafkah kepada keluarga, ini bab yang besar sekali. La ya'dilu syai' min a'malil bir, yang mungkin tidak dapat ditandingi dengan amal soleh yang lainnya gitu. Nggak main-main. Makanya pada kesempatan yang lalu di bab 318 Imam Bukhari menyebutkan di hadis 748 tentang hadis Thauban, di mana Nabi SAW mengatakan, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun anfaqahu ala iyalih. Sebaik-baiknya dinar, uang, harta yang dia infakkan, itu adalah yang dia infakkan kepada keluarganya. Wa dinarun anfaqahu ala ashabihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia infakkan kepada kawan-kawannya di jalan Allah. Wa dinarun anfaqahu ala dabatihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia nafkahkan untuk biaya kendaraan dia, kuda dia dalam perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla. Qala Abu Qilabah wa bada'a bil 'iyal. Nabi memulai dengan menyebutkan keluarga. Kenapa? Wa ayyu rajulin a'zamu ajran. Kau tahu orang mana yang paling besar pahalanya dari seorang yunfik ala iyalin sigar hatta yughniyahum Allah Azza wa Jalla. Dia memberikan nafkah kepada anak-anak yang kecil sampai mereka bisa mencukupi diri mereka sendiri. Kemudian di hadis selanjutnya, hadis 749, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Hajjaj qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Adi bin Thabit qala sami'tu Abdullah bin Yazid yuhaddithu an Abi Mas'ud al-Badri an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan sebuah nafkah kepada keluarganya. Bayangin, kepada keluarganya dia memberikan nafkah. Wa huwa yahtasibuha, dengan syarat ada niat. Dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kanat lahu sadaqah. Itu tuh jadi sedekah. Jadi ini termasuk salah satu pintu sedekah yang seringkali diremehkan atau lalai orang. Kalau dia ketika bekerja, dia dapat duit, dia terima gaji, lalu diberikan kepada istrinya untuk biaya anak-anaknya, untuk listrik, untuk semuanya, sedekah. Tapi syaratnya yahtasibuha, ada harapan pahala dari Allah. Jadi bukan sekedar rutinitas belaka. Walaupun kita tahu melakukan kewajiban itu akan Allah kasih pahala. Tapi tatkala engkau niatkan, akan double pahala yang kau akan dapatkan. Engkau akan dapat pahala sedekah. Mungkin engkau nggak pernah taruh duit di masjid karena memang duitnya hanya cukup buat keluargamu. Mungkin engkau nggak pernah ikut nyumbang, donasi. Mungkin engkau nggak pernah kurban karena memang duitnya Ustaz hanya cukup buat keluarga. Itu jadi sedekah buat engkau. Tapi syaratnya yahtasibuha, ihtisab. Jadi ihtisab ini harus ada dalam diri seorang muslim, yaitu berharap pahala dari Allah. Ingat di bulan Ramadan kita sering dengar hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman dan berharap pahala. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ingin sehat, bukan karena rutinitas, bukan karena perasaan gak enak sama orang tua, gak enak sama anak-anak, gak enak sama keluarga, tapi benar-benar imanan, dia beriman kepada Allah, Sang Pencipta. La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Wahtisaban, dan dia berharap pahala. Dia ingin dapat pahala. Baru tuh diampuni dosa-dosa dia yang lalu oleh Allah Azza wa Jalla.
Begitu pula yang bangun malam, yang sholat taraweh, yang sholat tahajud di bulan Ramadan. Banyak orang melakukan ibadah itu karena rutinitas, karena ikut-ikutan, karena enak, rame, zen. Siapa yang dapat pahala? Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang sholat di malam Ramadan karena beriman kepada Allah, yakin ini perintah Allah, dan dia berharap lagi pahala dari Allah, ada harapan, fahuwa fi sabilillah, maka tuh orang di jalan Allah. Maka berusaha untuk senantiasa menjadi muslim yang punya niat baik, selalu niat baik. Setiap pagi niatnya bukan nyakitin orang, niatnya jangan berpikir mau nipu orang, niatnya bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Lah, niatnya aku niat besok pagi akan berusaha memberikan manfaat buat orang, buat ciptaan Allah. Makanya kadang-kala tuh seorang mukmin yang punya niat baik, dia ngeliat ada batu di jalanan yang akan berbahaya buat orang yang lewat, dia singkirkan. Nggak ada pikiran dia untuk memberikan mudarat kepada orang. Dia ingin memberikan manfaat buat orang. Jadi, hendaklah ada niat berharap pahala. Kemudian di hadis selanjutnya, Nabi SAW mengatakan, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Hisham bin Ammar, qala حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسي قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك قال عندي آخر قال ضعه في سبيل الله وهو أخصها. نعم, di sini Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Ammar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Walid. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Rafi Ismail bin Rafi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn al-Munkadir. Dia meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, indi dinar, aku punya 1 dinar. Maka kata Nabi SAW, anfiqhu ala nafsik, ya udah, engkau pakai buat kebutuhanmu. Jadi kita lihat Islam itu bagaimana mengatur manusia ini untuk menjadi orang yang profesional, orang yang memberikan hak tanpa mendolimi orang lain, tanpa mendolimi dirinya sendiri. Engkau punya 1, ya udah engkau pakai buat engkau, buat kebutuhanmu. Karena jangan sampai ada orang kebutuhannya dia perlu banget, kemudian duit itu dia kasihkan ke orang, akhirnya dia minta-minta sama orang. Jangan. Engkau pakai buat engkau. Qala indi akhar, aku punya yang lainnya. Qala anfiqu ala khatimik, atau qala ala waladik, ya udah engkau kasihkan kepada pembantu, mau kau kasihkan kepada anakmu, kepada keluargamu. Wa qala indi akhar, kemudian dia mengatakan, aku punya yang lainnya. Di riwayat ini disebutkan dha'hu fi sabilillah wa huwa akhassuha. Letakkan di jalan Allah itu yang paling buruk. Hadis ini dhaif dengan tambahan ini. Yang sahih, anta a'lam, engkau lebih tahu, kata Nabi. Udah engkau letakkan, terserah engkau yang lebih ngerti mana yang lebih membutuhkan. Jadi terkadang kita berbagi itu melihat kebutuhan. Ada orang yang lebih membutuhkan. Di situ kita berpikir, oh kayaknya manfaat kalau dikasihkan kepada fulan daripada dikasihkan kepada fulan. Maka kita ketika punya uang, hendaklah berusaha bagaimana uang yang akan kita sedekahkan itu, yang akan kita keluarkan itu manfaat banget gitu loh. Ada orang dikasih buat foya-foya, dia gunakan untuk hal yang kurang berguna, sayang duit kita. Tapi ada orang yang kita kasih, Masya Allah, dia gunakan untuk beli sepeda. Sepeda dia gunakan untuk ke masjid. Allahu Akbar. Bayangin ya, manfaat banget. Jadi, seorang muslim harus pandai-pandai mencari pahala. Terkadang dia perlu memikirkan mana yang lebih besar pahalanya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada orang yang dia kasih uang kepada orang lain, dia sedekah buat masjid, dia lupa ngasih anaknya, dia lupa ngasih keluarganya.
Bahkan dia pelit sama keluarganya karena dia pikir yang ke masjid itu yang sodako, ke istri nggak sodako, nggak bisa habisin duit nih istri sama anak-anak. Lah, itu sodako. Kecuali tadi kau berikan kepada istri untuk hal-hal yang kurang berguna. Baik, kemudian hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Muzahim bin Zufar an Mujahid an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atu dananir. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan, dia meriwayatkan dari Muzahim bin Zufar, dari Mujahid seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan arba'atu dinar, arba'atu dananir, afwan, arba'atu dananir, ada 4 dinar. 4 dinar ini banyak jemaah. 1 dinar itu berapa? 4 gram, 25 gram emas. 4,25 gram emas. Jadi kalau 1 juta, 4 jutaan kira-kira tuh duit. 4 dinar, 16 juta. Tapi kan uangnya satu uang itu sudah 1 dinar gitu. Kita kalau mau dapat 1 dinar ya, kalau 100.000 harus berapa lembar gitu. Dulu mah 1 uang koin ya, dari emas. Maka beliau mengatakan 4 dinar, dinaran a'taitahu miskinan, wa dinaran a'taitahu fi raqabah, wa dinaran anfaqtahu fi sabilillah, wa dinaran anfaqtahu ala ahlika, afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahlika. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan 4 dinar ini, yang satu dinar engkau berikan kepada orang miskin. Kemudian yang kedua, 1 dinar engkau berikan kepada seorang yang hendak membebaskan dirinya dalam usaha membebaskan budak. Yang ketiga, 1 dinar lagi, yang ketiga ini engkau berikan di jalan Allah untuk jihad fisabilillah. Yang keempat, 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Bayangkan ya, 3 dinar keluar, 1 dinar kepada keluarga. Apa kata Nabi SAW? Afdaluha alladhi anfaqtahu ala ahli. Yang paling afdal adalah yang engkau berikan kepada keluargamu. Jadi jamaah subhanallah ya, bagaimana Nabi SAW membuat seorang muslim menjadi muslim yang bertanggung jawab. Para suami, dialah yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Maka kita lihat sekarang kadangkala suaminya di rumah, istrinya yang bekerja. Atau dua-duanya bekerja. Anaknya dititipkan ke mbah, ke kakek atau neneknya. Ada yang nggak seimbang dalam kehidupan ini. Kita perlu menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Jangan ambisi orang tua mengumpulkan harta menyebabkan anak-anak terlantar atau menyebabkan mereka durhaka sama orang tua mereka karena merepotin orang tua yang seharusnya dia berbuat baik sama orang tuanya. Terus gimana Ustaz? Yang wajib memberikan nafkah itu suami. Subhanallah ya. Ana baca berita hari ini ada seorang wanita yang melahirkan anak 9. Di perutnya itu ada 9 bayi kembar. Allahu Akbar. Ya. Seperti itu perjuangan perempuan. Dia hamil. Dia merasakan lelahnya punggungnya. Dia merasakan sesaknya dada dia. Kemudian dia dikasih kewajiban lagi untuk cari duit, untuk ikut serta memberikan nafkah kepada kehidupan rumah tangganya. Kalau dia mau bantu, itu beda. Mau bantu, tafadhol. Tapi ketahuilah, yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga itu suami. Keluarnya suami, bekerjanya suami, bernilai jihad fisabilillah. Maka diwajibkan dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya tentunya semua sesuai dengan kemampuan dia.
sesuai dengan keluasan rezekinya atau tergantung berapa yang dia dapat. Allah Azza wa Jal mengatakan ar-rijal, para laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah pemimpin buat para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berikan kepemimpinan kepada laki-laki karena memang Allah kasih kelebihan kepada laki-laki. Yang nggak perlu kita berbicara panjang lebar tentang kelebihan laki-laki atas wanita. Secara fisik, secara mental, secara akal, ya orang-orang non-muslim pun bisa mengkaji hal itu. Allah kasih kelebihan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena mereka memberikan nafkah. Ini berita yang mengandung perintah. Engkau kalau mau jadi laki-laki, engkau yang bekerja, engkau yang kasih nafkah. Tapi terkadang, ya kalau kondisi ekonomi, kadangkala istrinya lebih pintar dari mencari duit dalam beberapa kondisi. Tapi secara umum, yang wajib memberikan nafkah adalah laki-laki. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya yang engkau berikan kepada keluargamu itu yang lebih mulia. Maka jangan sampai engkau memikirkan untuk hidup berfoya-foya, untuk berbagi sama kawan-kawan, untuk bersedekah di masjid, tapi lupa yang menjadi tanggung jawabmu. Siapa yang akan ngasih nafkah kepada anak-anak, kepada binimu? Siapa kalau bukan engkau sebagai suaminya? Kemudian di bab 319, Al-Imam Bukhari mengatakan ini bab untuk lebih mendalam lagi dalam masalah nafkah yang harus diberikan kepada keluarga. Babun yu'jaru fi kulli syai'in hatta luqmata yarfa'uha ila fimra'ati. Bab di mana seorang itu akan dikasih pahala dalam semua yang dia keluarkan, sampai sesuap makanan yang dia angkat ke mulut istrinya. Bayangin ya, suami ngasih makanan ke istrinya. Ini gambaran yang begitu romantis. Yang biasanya hal itu terjadi ya karena sedang ada hasrat sama istrinya, sedang gembira, sedang dalam kondisi liburan atau apa, sampai makanan yang diangkat sama suami ke mulutnya istri. Jadi suap-suapan tuh, ya kalau ngelihat hadis ini seakan-akan sesuatu yang dianjurkan. Makan berdua, diambilkan, diberikan kepada istrinya. Itu tuh dapat pahala tuh suami. Jangan itu ya, suami mendatangi istrinya. Ngumpulin istrinya. Itu dapat pahala. Bayangin ya, seorang mendatangi syahwatnya. Rasul SAW ketika mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampai kalian itu menyalurkan hasrat kalian kepada bini kalian, kepada keluarga kalian, sedekah. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, seseorang di antara kita, dia sedang menyalurkan syahwatnya, itu dapat pahala. Apa kata Nabi SAW? Ara'aita law wada'ahu fi haramin akana alaihi wizr? Gimana menurut kalian? Kalau tuh orang menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, dosa nggak dia? Kata sahabat, ya dosa lah Rasulullah. Maka subhanallah, pahala itu dikasih sama Allah sampai menyalurkan syahwat kepada istri. Di samping itu juga memenuhi hak istrinya, sang suami melakukan kewajibannya, plus pahala saudara. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Yaman. Qala haddatsana Syu'aib Ani Zuhri. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah.
Alhamdulillah. Qala haddatsani Amir bin Sa'ad an Sa'ad ibn Abi Waqqas annahu akhbarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Sa'ad innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah azza wa jal illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Ini ceritanya Amir bin Sa'ad, kayaknya putranya Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, ini salah seorang sahabat Nabi yang termasuk sahabat yang kaya raya. Yang dahulu bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam kadangkala melihat kepada wanita itu dengan pandangan yang rendah. Bahkan ketika mati sang suami, perempuan itu bisa diwarisin sama anaknya. Kalau anaknya cocok dia kawinin. Na'udzubillah min dzalik. Itu jahiliyah. Ketika datang Islam diangkat derajat wanita. Kita tahu bagaimana masalah cerai. Suami punya hak 2 kali menceraikan istrinya yang bisa rujuk. Yang ketiga kali nggak ada rujuk. Udah bukan istrimu lagi. Dan kalau kau ingin menikahi dia, istrimu harus nikah lagi sama orang lain. Agar tidak dipermainkan wanita. Terus wanita pun dalam Islam boleh menggugat cerai kalau ada alasan yang syar'i. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah dia ketika penaklukan kota Mekah kalau nggak salah, sakit saat ini, parah sakitnya, kritis kondisinya. Nabi datang membesuk dia. Waktu itu anaknya Sa'ad cuma 1 perempuan. Maka Sa'ad berpikir untuk mewakafkan hartanya, mewasiatkan hartanya semua. Nabi mengatakan tidak. Dia mengatakan gimana kalau 2/3-nya Rasulullah? Kan cuma 1 anaknya. Kata Nabi SAW, nggak boleh 2/3-nya. Gimana kalau setengahnya? Enggak. Kalau gitu gimana kalau 1/3-nya yang diwasiatkan? Maka Nabi SAW mengatakan ats-tsuluts waats-tsulutsu katsir. Ya boleh 1/3, dan 1/3 itu banyak. Banyak 1/3 itu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, innaka antadhara warasataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi cukup, dikasih harta warisan itu lebih baik daripada engkau mati meninggalkan ahli waris yang akhirnya menyusahkan orang lain. Mereka menjadi benalu di masyarakat, mereka minta-minta kepada orang. Maka di hadis ini Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, engkau yang Sa'ad, tidaklah engkau memberikan nafkah kepada istrimu, yang engkau memberikan nafkah yang wajiblah. Tabtaghi biha wajh Allah. Dan ketika engkau melakukan itu, engkau berharap wajah Allah. Tadi, ihtisaban. Jadi bukan sekedar rutinitas, tapi ada niat. Di sini para ulama menyebutkan anna ajral wajib yazdadu bin niyah, bahwa amalan yang wajib dikerjakan itu akan bertambah pahalanya dengan niat. Ketika kau niatkan berharap wajah Allah Azza wa Jal, illa ujirta biha, melainkan engkau akan dapat balasan, dapat pahala dari apa yang kau kerjakan. Hatta ma taj'al fi fami imra'atik, sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu. Bayangkan, yang engkau letakkan di mulut istrimu itu engkau dapat pahala. Apalagi itu sebuah kewajiban. Ada amalan-amalan yang mubah, jemaah. Bisa jadi ya suami istri sedang makan, sedang senang-senang ya. Dia punya kewajiban memberikan dan dia sudah lakukan itu. Tapi ada perkara-perkara tambahan yang mubah yang mungkin dikerjakan. Kalau diniatkan, itu dapat pahala. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dari hadis yang baru saja kita baca,
Wa yatadhamman dzak anna al-insan, kata beliau, idza fa'ala syai'an asluhu 'ala al-ibahah. Apabila seorang manusia melakukan satu perbuatan yang hukum asalnya mubah, wa qasada bihi wajh Allah Ta'ala. Kalau tadi kan wajib dia memberikan nafkah, tapi ada hal-hal mubah. Namun ketika dia melakukan itu, dia meniatkan untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla, yuthabu alaihi. Maka dia akan dapat pahala atas apa yang dia kerjakan. Padahal itu mubah. Gitu. Kalau kita lihat teman-teman yang main bola, umpamanya, main bulu tangkis, ya mubah-mubah aja. Kadang-kala pagi jalan ya, dia jalan kaki dalam rangka untuk ya sehat umpamanya. Ada yang lari, ada yang berenang, ada perkara-perkara yang boleh dilakukan sama orang itu. Tapi ada perkara-perkara yang memang dianjurkan. Yang mubah ini, kata beliau, yusabu alaih. Dia akan dapat pahala dengan niat. Wa dzalika kal akli bi niyyati taqawi ala taatillah. Dan itu seperti orang yang makan dengan niat supaya dia kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Orang ini makan, anak kepingin sholatnya lebih panjang. Anak mau makan lah yang banyak, supaya apa? Anak kepingin ngaji nanti baca Quran 2 juz. Anak minum jamu lah. Anak minum kopi, supaya nggak ngantuk. Soalnya anak mau sholat malam umpamanya. Jadi diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka dia akan dapat pahala. Wan naum lil istiraha liyaquma ila al ibadah nasyita. Dan seperti orang yang tidur untuk istirahat, dia capek, dia mau tidur, anak mau tidur siang, anak capek gitu ya. Anak mau tidur atau habis isya dia mau tidur. Tujuan dia, niatnya dia agar dia dapat bangun di malam hari sehingga dia lebih semangat lagi, lebih giat lagi beribadah. Kemudian walistimta' bi zaujatihi, dan dia bersenang-senang sama istrinya atau sama budaknya, liyakuffa nafsahu wa basarahu wa nahwahu ma'anil haram, dalam rangka dia menjaga jiwanya, menjaga matanya dari melakukan yang haram, waliyaqdiya haqqaha, dan dalam rangka untuk memenuhi hak istrinya, waliyahsul waladan salihan, ditambah lagi niatnya ingin dapat anak yang soleh, maka dia akan dapat pahala yang berlipat-lipat nantinya dengan niat itu, jemaah. Maka tolong kalau kita mengerjakan sesuatu yang mubah, niatnya itu yang soleh. Yang habis sasar main bola, apa niatmu main bola? Ya biar sehat aja. Atau mau senang-senang. Apa nggak bisa engkau niatkan? Ya anak kepingin Ustaz, biar kuat kakinya nanti malam mau sholat malam. Ya anak kepingin sehat ya supaya anak bisa lebih kencang ibadahnya. Supaya nggak malas Ustaz. Ya, ada orang habis subuh jalan kaki supaya anak nggak malas, anak bisa zikir pagi dan petang ya. Dan supaya anak bisa bekerja dengan lebih giat lagi, dapat pahala. Apa nggak bisa kita menjadikan semua kegiatan kita yang mubah pun bernilai pahala, bernilai ibadah? Bukankah kita berikrar mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sesembelihanku, sesungguhnya hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Kemudian bab selanjutnya yaitu babun ad-du'a idza baqiya thuluthul lail. Bab tentang berdoa ketika tersisa sepertiga malam. Jadi malam itu kalau kita lihat dibagi 3. Kalau malamnya umpamanya jam 6, matahari terbenam jam 6, terus fajar terbitnya jam 5. Berarti kita lihat tuh,
6 tambah 5 berapa? 11. Dibagi 3, 11. Bagi 3, 9. Nah, yang 2 jam dibagi 3. 120 dibagi 3, 40 menitan. Jadi 3 jam 40 menit. Sepertiga pertama, 4 jam, 3 jam, 40 menit. Tambah lagi 3 jam 40 menit. Berapa jadinya? 6, 7 jam 20 menit. Ya berarti mulainya itu jam 1. Ya, jam 1.20. Itu sepertiga malam akhir. Sampai subuh. Ini waktu berdoa. Itu waktu tahajud. Dan kalau kita lihat penghuni surga itu, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya Allah ya. Mereka orang-orang yang sedikit tidur malamnya. Tapi kok bisa sehat sih mereka, Ustaz ya? Kalau kita baca sejarah, baca perjalanan hidup Nabi SAW, kalau tidurnya kayaknya kurang mereka, Ustaz. Makannya pun kadang-kala apa adanya. Tapi mereka kok kuat, sedangkan kita menurut kesehatan tidur harus 8 jam. Makanan harus yang bergizi ini tuh supaya fit tubuhnya. Tapi mereka dulu perang makan 1 butir kurma. 1 butir kurma yang dimakan 1 hari. Malam, sholat malam mereka. Kok kuat ya kita yang makannya sudah enak, vitamin, suplemen makanan ini, tapi ibadahnya bisa disebut kurang sekali. Para ulama menyebutkan itulah berkah. Mereka diberkahin hidupnya, makan dikit, manfaat. Kita makan banyak jadi penyakit. Dan sebenarnya kebutuhan perut kita ini terbatas. Kebutuhan tubuh kita ini ya ada batasnya gitu. Kalau lebih ya akan menyebabkan kita malas sebenarnya, bukan tambah kuat. Makanya Nabi SAW mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulba. Cukup kalau mau makan tuh beberapa suap yang membuat punggungmu jadi tegak. Sekarang kursinya pakai senderan ya. Jadi makan dikit pun masih bisa tegak sebenarnya gitu. Karena ada yang nahan. Tapi yang perlu dilakukan makan yang membuat punggung kita tegak, nggak perlu kita bersandar. Maka mereka berkah. Mereka bisa bangun malam. Di waktu sahur mereka istighfar. Kita tidurnya banyak. Sakit-sakitan. Karena hilangnya berkah. Baik. Berkaitan dengan doa di sepertiga malam akhir ini, sebenarnya hadis tentang hal ini banyak sekali jemaah. Salah satunya yang disebutkan di sini, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik, an Ibn Shihab, an Abi Abdullah Al-Aghar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yanzilu Rabbuna تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab, Imam Malik ya, meriwayatkan dari Ibnu Shihab, dari Abu Abdullah Al-Aghar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita tuh turun di setiap malam ke langit dunia ketika hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, lalu Allah mengatakan, man yad'uni, siapa yang ingin berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, maka niscaya aku akan menjawab doa dia.
mengijabahkan permintaan dia. Man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang mau minta sama aku kasih apa yang dia pinta. Allahu Akbar ya. Allah itu janji, kan nggak pernah Allah itu ingkar janji. Asalkan syarat dan ketentuan kita penuhin. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun sama aku ampuni. Itu setiap malam. Di sepertiga malam akhir. Hadis ini hadis tentang sifat. Allah turun ke langit dunia. Dan hadisnya mutawatir. Banyak sekali. Loh Ustaz, masa Allah turun Ustaz? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak menyerupai makhluknya, tidak menyerupai apapun. Tapi Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Allah mendengar, kita berbicara, Allah mendengar. Kita pun mendengar orang berbicara. Tapi tentunya berbeda bagaimana Allah mendengar dan bagaimana kita mendengar. Makanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, berkaitan dengan hal ini, kita harus beriman dengan sifat-sifat Allah yang Allah sendiri sebutkan di dalam Al-Quran, yang Nabi sendiri jelaskan di dalam sunnah Nabi SAW dengan bahasa Arab yang dapat dipahami oleh para sahabat. Maknanya, maksudnya, kita menetapkan hal itu tanpa kita menyerupakan Allah. Bagaimana turunnya Allah? Kita nggak tahu Allah itu seperti apa zatnya Allah. Maka kita nggak boleh tanya bagaimana, kita beriman. Nanti kita akan melihat Allah insya Allah. Tanpa kita memisalkan, seperti ini seperti nggak boleh. Dan kita juga nggak boleh menafikan. Oh enggak, Allah nggak turun. Allah nggak mendengar. Lu gimana? Allah sebutkan dia mendengar, dia melihat, dia berbicara. Al-Quran ini firman Allah Azza wa Jalla. Lalu engkau katakan tidak. Dan ini adalah disebutkan dalam Fathul Bari. Wa hadha qawlu jumhuri salaf. Inilah pendapat jumhur salaf. Wa naqalahu al-Baihaqi wa ghairuhu min al-a'immal arba'ah. Dan juga Imam Baihaqi menukil dari imam yang 4. Bahwa kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla tanpa menyerupakan Allah, ya, tanpa menafikannya. Dan juga Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Dinar, Al-Auza'i, Al-Layth, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Walaupun ada sebagian orang yang menakwilkan, ada yang enggak, Allah enggak turun, yang turun itu rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah turun tiap saat, tiap waktu. Tapi di sini Allah sebutkan Allah yang turun. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mau berdoa? Allah yang mengatakan hal itu. Yang mau minta, siapa yang mengatakan? Rahmatnya Allah, Allah yang mengatakan hal itu. Man yassar, siapa yang mau minta ampun, aku akan ampuni. Siapa yang mengatakan? Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, qadima alaina Syarik ibn Abdullah. Telah datang kepada kami Syarik bin Abdullah sejak 50 tahun yang lalu. Qala faqultu, aku berkata kepada Syarik, ya Aba Abdullah, inna indana qauman minal mu'tazilah. Di kampung kita ini ada orang-orang mu'tazilah. Ada orang-orang satu kelompok yang lebih mementingkan akal mereka. Jadi kalau ada ayat ini, nggak masuk akal mereka, mereka akan palingkan maknanya sesuai yang mereka inginkan. Yunkiruna hadhil ahadith. Mereka mengingkari hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla. Qala fahaddatsani nahwa asyrati ahadits fi hada. Lalu Syarik bin Abdullah mengajarkan kepada aku 10 hadis seperti hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara turunnya Allah Azza wa Jalla. Wa qala, lalu dia mengatakan, amma nahnu faqad akhadna dinana hadha anit tabi'in. Kita mengambil agama kita dari siapa? Dari para tabi'in. Para tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat dalam kondisi beriman dan mati dalam kondisi Islam. An ashabin Nabi SAW. Kemudian, para tabi'in itu ngambil ilmunya dari para sahabat Nabi. Jadi ini istilahnya ilmunya mangkul. Ada
Ilmunya itu bersanad. Kita ngambil ilmu ini bukan menurut akal kita, tapi kita ambil dari para tabi'in, kemudian tabi'in ngambil dari para sahabat, itu yang kita yakini. Fahum amman akhad. Terus mereka dapat ilmu itu dari siapa ngambilnya mereka? Yang mana Allah nggak turun, nggak ada Allah turun. Menafikan sifat-sifat Allah itu, dapat dari mana mereka ilmu itu? Kemudian disebutkan waqad waqa baina Ishaq bin Rahuya wa baina Ibrahim bin Shalih al-Mu'tazili wa bainahu wa baina Mansur bin Talha aidan minhum kalam. Ada, jadi masa tabi'ut sudah ada pertikaian dalam masalah ini. Antara Ishaq, Ibrahim bin Shalih al-Mu'tazili, antara dia dengan antara Mansur bin Talha aidan ada diskusi antara mereka. Ba'duhu inda Abdullah bin Tahir Ibn Abdillah al-Mu'tazili. Sebagian itu terjadi di hadapan Abdullah bin Tahir al-Mu'tazili. Wa ba'du inda Abi Tahir bin Abdillah. Sebagiannya terjadi diskusi ini di zaman bapaknya, Tahir bin Abdillah. Qala Ishaq ibn Rahuya. Abdullah bin Tahir ini pada waktu itu gubernur, penguasa pada waktu itu dia. Kata Ishaq bin Rahuya, jama'ani wa hadzal mubtadi'. Pernah aku dikumpulkan bersama ahli bid'ah ini. Tukang bid'ah ini siapa? Ibrahim bin Shalih dari kalangan Mu'tazilah. Berada di majelisnya Amir Abdullah bin Tahir. Lalu sang Amir, sang gubernur tanya sama aku, an akhbarin nuzul, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla. Fasarattuha. Lalu oleh Ishaq bin Rahuya dia sebutkan haddatsana fulan an Nabi SAW seperti ini hadis. Dia sebutkan hadis-hadisnya. Faqala Ibrahim yang dari kelompok Mu'tazilah ini, apa kata dia? Kafartu bi rabbin yanzilu min sama'in ila sama. Aku kafir, kata dia. Aku kufur kepada Tuhan yang turun dari langit ke langit. Di mana masa Tuhan turun dari satu langit ke langit selanjutnya? Apa kata Ishaq bin Rahuya? Fakultu amantu bi rabbin yaf'alu ma yasha. Aku beriman kepada Tuhan yang berbuat semau dia. Allah itu berbuat sekehendak dia gitu. Aku beriman dengan Tuhan yang berbuat semau dia. Bukan kita yang ngatur Tuhan, tapi Tuhan berbuat semau dia. Faradi Abdullah kalami. Ini gubernurnya yang pemikirannya Mu'tazilah itu akhirnya nerima omongannya Ishaq bin Rahuya dan mengingkari ucapannya Abdullah al-Mu'tazili. Nah, Ibrahim bin Shalih al-Mu'tazili. Dan ternyata Ishaq bin Rahuya dapat omongan ini dari siapa? Dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah, dia mengatakan, idza qala al-Jahmi, kalau berkata kepada orang pengikut mazhab Jahmiyah, pemikiran Jahmiyah, ana akfuru bi rabbin yanzil wa yas'ad, aku kafir kepada Tuhan yang naik turun, maka katakan aku beriman dengan Tuhan yang berbuat sekehendak dia. Ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kan enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara antara kita sama Allah, Allah tuh di atas. Kita minta menengadah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antara hamba sama Allah, yang ada bawah sama atas sudah. Amalan kita naik, rahmat Allah turun. Seperti itu. Bagaimana Nabi kita Isra Mi'raj, ya naik ke atas. Kemudian turun beliau. Bumi ini, kalau kita ngelihat di galaksi Bima Sakti itu di mana letaknya sih? Di timur, di barat, di utara, di selatan? Nggak jelas. Nggak. Kalau kita ngelihat matahari, baru kita bisa bilang, oh timur, barat. Tapi ketika di alam semesta sana, jemaah, yang ada hanya bawah dan atas. Dan itulah antara kita sama Allah SWT. Ar-Rahmanu alal arsyis stawa. Allah itu berada di atas arsy-Nya, beristiwa tinggi di sana. Maka berkaitan dengan hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, kita percaya dan kita tidak mengatakan bagaimana Allah yang lebih tahu. Allah berkehendak semau Allah Azza wa Jalla. Tugas kita mengimaninya, lalu kita berdoa. Minta sama Allah Azza wa Jalla ketika sepertiga malam. Oh Ustaz, sepertiga malam akhir ini berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Udah.
Dari dulu ketika Nabi menyampaikan itu kepada para sahabatnya nggak banyak tanya macam-macam, yang mereka lakukan beriman dengannya. Kemudian mereka berdoa, memohon kepada Allah di sepertiga malam akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan untuk hidup di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair. Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullah ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Di nomor kita akan coba angkat pertanyaan pertama dari Ibu Evi di Purwakarta. Ustadz, saya seorang ibu dari seorang anak dan single parent, Ustadz. Dari usia 10 bulan, bapaknya anak atau suami saya merantau mencari nafkah. Namun hanya beberapa bulan saja mengirim nafkah, setelah itu tidak mengirim nafkah kembali, Ustadz. Sampai anak ini besar dan tamat sekolah. Pertanyaannya, Ustadz, apakah nafkah dari seorang ibu itu juga termasuk sodakoh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Nih, ada suami-suami yang kurang bertanggung jawab ya. Dia kadang-kala merantau. Mungkin dia di sana di tempat perantauan berjumpa dengan wanita lain. Kemudian dia menikah di sana. Silahkan, kalau bicara seorang laki-laki, diperbolehkan menikah lebih dari satu. Asalkan dia tetap melaksanakan kewajibannya dan dia mampu berlaku adil. Kalau ternyata engkau menikah lagi, lalu tidak memberikan nafkah la pada istri wala pada anak, maka engkau telah berbuat dosa dengan pernikahanmu. Karena Allah menyuruh bagi yang takut tidak bisa berbuat adil, fawahid. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana nafkah yang diberikan istri kepada anaknya? Tentunya akan jadi pahala yang besar lagi. Karena anaknya ini ditelantarkan oleh yang wajib memberikan nafkah. Sehingga sang ibu pasang badan, dia bekerja, dia berusaha melaksanakan sesuatu yang sebenarnya bukan kewajiban dia. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla cinta dengan amalan-amalan yang wajib. Ketika yang wajib sudah dikerjakan, lalu orang ini mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. فَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepada dia. Bayangkan, Allah cinta. Jadi yang dilakukan oleh seorang ibu yang memberikan nafkah kepada anak-anaknya, padahal itu bukan kewajiban dia, maka dia akan mendapatkan pahala sodakoh tentunya. Seperti cerita istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab. Bagaimana Zainab ini, ya rumah tangganya secara ekonomi sulit ya. Abdullah bin Mas'ud serabutan kerjanya, dia dapat uang, kadang-kadang nggak dapat. Istrinya pandai menenun. Sehingga mereka sering makan dari hasil tenunan istrinya. Suatu hari, Zainab ini mendengarkan sabda Nabi SAW, perintah beliau agar perempuan-perempuan ini banyak bersedekah. Ya, dalam rangka menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Pulanglah ke rumahnya. Dia cerita sama suaminya kalau dia itu ingin sedekah, mungkin dia nggak bisa bantu lagi urusan ekonomi dalam rumah, gitu. Kepingin sedekah, dia nggak pernah sedekah, duitnya habis dimakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan nggak ada masalah. Engkau uangnya nggak mau dibuat keluarga, engkau mau sedekah, silakan. Tapi coba engkau tanya dulu kepada Nabi SAW. Bagaimana hukumnya istri yang memberikan nafkah kepada anak-anak dan suaminya? Hukumnya itu gimana gitu? Karena kondisi bukan suami males, bukan. Apalagi kalau suami tadi dikatakan zalim, dia meninggalkan kewajibannya. Maka Nabi SAW mengatakan,
bahwa yang engkau berikan kepada keluargamu itu sodakoh gitu loh. Jadi jangan akhirnya berpikiran aku nggak pernah sodakoh. Tinggal bagaimana niatnya tadi. Meniatkan ketika memberi kepada keluarga berharap pahala dari Allah SWT. Engkau pun sebagai seorang ibu yang mempunyai suami yang kurang bertanggung jawab, sehingga apa yang kau berikan kepada keluargamu insya Allah dapat pahala sodakoh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Amri di Medan, Pak. Baik, silakan Pak. Hmm, saya punya anak, Pak, laki-laki kan. Mohon maaf Bapak, silahkan dikecilkan terlebih dahulu televisinya. Cukup mendengarkan sementara melalui line telepon saja. Silakan Pak. Melalui line telepon saja. Saya kan punya anak laki-laki, Pak, bukan anak dari istri saya. Apa yang jadi pertanyaan, apakah memang bila terlihat aurat dari istri saya ataupun sebaliknya, ataukah itu haram, apa kayak mana, Pak? Baik, anak Bapak laki-laki Pak? Iya, Pak, anak saya laki-laki. Baik. Baik, itu saja Pak. Iya, mungkin hanya daripada itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Na'am, barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan istrinya Bapak. Apakah istrinya Bapak itu mahram sama anaknya, bapaknya? Maka mahram. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Enggak boleh seorang anak itu menikahi istri bapaknya. Jadi bisa jadi bapak ini punya anak, dia pernah menikah, punya anak. Kemudian bapaknya menikah lagi, atau istri kedua, atau istri ketiga, atau istri keempat. Itu mahram sama anaknya. Jadi dalam artian, ya namanya mahram, boleh sang ibu sambungnya ini nggak pakai jilbab, ya pakai baju yang sopan di rumah. Nggak ada masalah Bapak, seperti itu. Jadi berkaitan dengan istrinya Bapak, itu mahram buat anaknya. Sang anak tidak boleh menikahi, dan dia juga punya kewajiban untuk memuliakan istri-istri bapaknya. Karena kadangkala seorang anak itu benci sama istri bapaknya. Karena dia merasa ini yang, ya kalau bahasa orang-orang sekarang, dianggap pelakor kadangkala ya. Sehingga sang anak tidak berbakti sama istri bapaknya. Bahkan dia berusaha untuk memisahkan antara bapak sama istri yang satunya atau istri yang ketiga. Ini perbuatan yang terlarang. Jadi apa yang ditanyakan bapak, istri bapak adalah mahram buat anak bapak. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba kembali angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah, seorang bapak di Tangerang Ustaz, ingin bertanya adakah batasan suami harus mengalah kepada istri? Karena selama ini istri menggunakan dalil tentang Nabi dan Umar Ibnul Khattab, kalau istrinya marah tetap harus diam, walaupun tidak tepat dalam melakukan sesuatu. Seperti contoh Ustadz, istri sudah memasak dan mempersiapkan makanan di meja untuk suami, tapi istri tidak mau menemani suami dengan alasan ingin membaca Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah bagaimana mengayomi rakyatnya, memberikan arahan kepada rakyatnya, memberikan pendampingan kepada mereka, sehingga rakyat itu
merasa hidup aman, makmur, sentosa di bawah kepemimpinan itu. Begitu pula dengan seorang suami. Dia punya kewajiban bagaimana istrinya diayomi, diajarin, dikasih pencerahan. Kalau yang dilakukan istri itu hal-hal yang mubah, maka nggak ada masalah suami kalau bicara mengalah. Tapi ada perkara yang nggak bisa ditoleransi ketika dia melanggar aturan Allah SWT, maka suami harus tegas. Kemudian ada perkara-perkara dalam rumah itu yang sebenarnya pendidikan buat anak. Jadi ada istri yang nggak pernah nyambut suaminya, pamannya. Terus sibuk di dapur ini. Ada suami yang sabar menghadapi itu. Tapi ini ditakutkan bermasalah kepada pendidikan anak. Sehingga anak nanti kalau nikah nggak akan memuliakan suaminya. Oke kalau dia dapat suami yang sabar kayak bapaknya. Kalau suami yang nggak sabar, kesian anaknya akan ribut terus sama suaminya. Maka para ibu hendaklah berusaha untuk memuliakan suaminya dalam rangka mendidik anak-anaknya tatkala mereka menikah, mereka dapat melakukan apa yang mereka lihat dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya. Kalau dikatakan tadi, nih istri Ustaz nyiapin makanan, ditinggal suaminya. Ya ini termasuk kurang etis. Mungkin sang istri mengatakan, aku udah nyiapin makanan ini dan itu. Subhanallah, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersama istri makan bareng. Bukan cuma nemenin ya, makan bersama. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kuntu ashrab, aku minum, kata Aisyah. Dalam kondisi haid. Setelah minum, aku berikan gelasku kepada Nabi SAW. Nabi minum dari tempat Aisyah minum. Kemudian wa ata'arraqul araq, dan aku menggigit daging. Berarti kan mereka lagi makan bersama nih. Menggigit daging. Kemudian dia berikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi menggigit dari tempat Aisyah menggigit. Jadi mereka kalau makan itu ditemenin, didampingi. Tamu pun, jangan bicara suami istri, tamu. Termasuk sunnah itu menemanin tamu untuk makan. Ditemenin tamunya makan. Duduk bersama dia. Dan makan bersama dia. Bagaimana ceritanya sahabat yang Nabi SAW mengatakan, man yudhaifu dhaifi, yang sudah kita bahas ya, siapa yang mau menjamu tamuku. Kemudian Abu Talha mengatakan, ana. Apakah Abu Talha memberikan makanan kepada tamu lalu ditinggal tamunya makan sendiri? Enggak, ditemenin. Apalagi suami istri. Jadi hendaklah kalau bicara sabar ya nggak ada masalah, engkau mau ngalah nggak ada masalah. Tapi kadang-kala istri perlu diajarin juga adab dan etika. Menghormatin suami itu seperti apa. Suamimu itu pemimpin. Kalau bicara mau baca Quran nggak wajib. Sekarang antara engkau menemani suamimu, menghormati suamimu yang merupakan surga dan neraka mau dengan membaca Al-Quran. Dan kalau bicara baca Quran, banyak waktu lain yang bisa dilakukan. Makan berapa menit sih? Sekarang makan di warteg katanya 20 menit cukup. Di rumah pun mungkin kurang dari itu bisa makan. Maka mungkin sang suami kalau mendapati istri seperti itu, ya dikasih tahu istrinya. Sampaikan, insya Allah ntar lagi setelah makan kau ngaji. Bahkan kalau bisa ngaji bareng tadarus sama suaminya. Ada cerita seorang suami yang istrinya nyiapin makan terus ditinggal. Istrinya mungkin ada perlu nonton TV atau apa. Sang suami ngomong, ayolah duduk sini. Aku itu bukan kucing, kata dia. Bukan kucing yang dikasih makan kemudian ditinggal. Kadangkala duduknya istri, ngobrol itu menyebabkan makanan itu lebih enak. Bukan karena makanan yang enak, tapi memandang wajah istri, ngobrol sama istri. Jadi lebih nyaman lagi. Jadi Nabi itu romantis, makan bareng Nabi SAW. Kadang-kala bareng sahabatnya, kadang-kala bareng sama istrinya. Ya tergantung kondisi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk yang berikutnya kembali kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Rofik Ustaz di Bima, Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Silakan Bapak.
Ada pertanyaan Ustaz, apakah saudara susuan boleh bersafar dengan istri kita? Maksudnya saudara susuan istri kita boleh bersafar dengan istri kita Ustaz? Sebagai seorang suami, boleh kita izinkan dia untuk bersafar dengan saudara susuannya? Baik. Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, kalau bicara mahram, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wa akhawatukum minar radha'ah. Dan saudari-saudara kalian dari susuan itu mahram. Dan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan yahrumu minan nasab ma yahrumu minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Jadi hukum susuan itu sama dengan nasab seperti kakak beradik secara mahramnya. Sehingga bicara hadis Nabi alaihissalatu wassalam, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Perempuan nggak boleh safar kecuali dengan mahramnya. Maka boleh dia safar dengan saudara susunya. Itu sebagai mahram dia. Silahkan berangkat. Tapi ingat harus pasti ya tentang susuannya ini. Memang benar saudara susunya ya. Kemudian susuannya juga sesuai dengan kata Nabi SAW. Susuan itu sebelum umur 2 tahun ya. Ketika masa umur 2 tahun itu, kemudian 5 kali susuan. Jadi kalau benar dipastikan dia saudara susunya, maka mahram sama dia nggak boleh nikah. Hukum mahram berlaku buat dia. Sebagaimana Allah sudah tetapkan di surat An-Nisa insyaallah ayat 23 tentang mahram itu tersebut. Jadi antum nggak perlu khawatir ketika istri antum berangkat sama saudara susunya, karena dia berangkat dengan mahramnya yang diperbolehkan dalam agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Kuningan di Jawa Barat Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang suami yang tidak pasrah mengenai keuangan kepada istrinya, sekalipun untuk membeli kosmetik atau kebutuhan pribadi dan kebutuhan lainnya harus selalu minta? Mohon penjelasannya Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, hubungan suami istri ini dibangun di atas saling memahami, saling melengkapi, melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Ada mungkin yang dapat suami, ya perhitungan banget. Tapi alhamdulillah dia Ustaz, dia tetap melaksanakan kewajibannya. Ya lihatlah kepada kelebihannya. Kenapa? Banyak orang yang susah hidupnya gara-gara menuntut lebih kepada suaminya. Kalau memang suaminya ingin diperbaiki, ada sikap-sikap dia yang memang kurang baik ya. Dia mungkin terlalu perhitungan Ustaz, seharusnya nggak kayak gitu umpamanya. Ya silahkan diperbaiki. Tapi kalau enggak, engkau terima kondisi yang ada. Kalau bicara harus minta sama suami, ya itu tipikal suamimu. Dan jangan suka membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Oke, suami orang lain itu punya kelebihan di satu sisi sana. Suamimu punya kekurangan di satu sisi. Tapi lihatlah kepada kelebihan yang lainnya. Karena kalau kita terfokus kepada kekurangan, maka yang ada penderitaan. Istri akan menderita. Ya Allah, gara-gara urusan fulus kayak gitu aja menderita hidupnya. Mau beli kosmetik harus minta, Ustaz ini itu minta. Keperluan pribadi minta. Nggak ada masalah, yang penting dia kasih gitu. Alhamdulillah kau punya suami yang melakukan kewajibannya. Walaupun tidak royal dia dalam bab itu. Maka bismillah, dan kau doakan suamimu. Semoga terbuka hatinya. Dan seorang suami, dia punya hak mengatur keuangan dia, nggak ada masalah. Tidak dikatakan zalim ya. Kalau suami tidak memberikan sandang, pangan, papan, yang menjadi kewajiban dia, yang menjadi hak istrinya, baru dia dikatakan zalim. Tapi kalau suami memberikan semuanya, tapi dia mungkin hanya tadi, kalau engkau perlu engkau minta, engkau sampaikan, aku akan kasih. Berarti dia tidak dikatakan zalim, dan lihatlah kepada kelebihan yang lainnya. Semoga engkau berbahagia. Ada banyak yang susah hidupnya di sana, yang tidak dikasih nafkah sama suaminya, yang tadi ditinggal sama suaminya. Engkau alhamdulillah punya suami yang baik dan peduli, walaupun ada sedikit kekurangan. Barakallahu fiik.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi sebagai penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ahibati fillah. Seorang muslim itu harus berpenampilan yang baik. Tapi dia juga harus memperbaiki hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq. Orang mukmin yang paling baik adalah yang paling baik. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Maka harapan ana dengan kita belajar al-adab dari kitab Adabul Mufrad ini, iman kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan perilaku kita mengikuti keimanan tersebut. Praktekkan apa yang dipelajari. Kemuliaan ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan yang kita lakukan. Bukan dengan banyaknya ayat Quran yang kita hafal. Tapi dengan apa yang kita amalkan dalam kehidupan ini. Teruslah menjadi orang baik. Tiap hari niatkan untuk memberikan manfaat kepada orang. Dan semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.